Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu dan penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Sumiati, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Purwokerto, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 pada LPTK Unisaisu Purwokerto. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi pembelajaran menghindari akhlak mazmumah atau tercela dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini saya laksanakan dengan model pembelajaran berbasis deep learning atau pembelajaran yang mendalam. Semoga pembelajaran kali ini dapat diterima oleh semua pihak dan khususnya kepada Bapak Ibu dosen pengampu. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Amin. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Coba dicek kesiapannya, apa betul? Iya. Sudah lengkap ya untuk buku pembelajaran sudah dibawa semuanya? Sudah. Baju-baju sudah lengkap juga ya. Silahkan keluarkan buku paketnya sekarang ya, bukunya. Iya. Meja juga sudah dirapikan ya. Ya, sebelumnya sudah berdoa belum? Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Akan dipimpin oleh ketua kelas ya. Silakan Mas Bastian dipimpin untuk berdoa. Siap di tempat, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu. Amin. Baik anak-anak, untuk pembiasaan seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita akan tadarus bersama terlebih dahulu ya. Silakan untuk pertemuan kali ini kita akan tadarus pada Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27. Silakan dibuka dulu Al-Quran digitalnya, boleh ya yang ada di Al-Quran dibuka dulu. Pada Quran sudah ketemu semuanya? Sudah. Kita tadarus bersama-sama dulu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'anizal qurba wal miskina wan nasabiri wala tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sadaqallahul adzim. Selanjutnya Ibu akan mengecek ya kehadiran kalian terlebih dahulu nih, pada berangkat semua atau enggak ya. Oke, baik absen ya. Seperti biasa nanti ketika Ibu absen kalian menyebutkan sholatnya juga ya. Nah, kemarin sholatnya berapa waktu coba ya. Mas Abi
Bayu. Hadir 5 waktu, Bu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Selanjutnya Adinda. Hadir 5 waktu, Ibu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Alfi. Hadir 5 waktu. Masya Allah, alhamdulillah 5 waktu. Alinda. Hadir 5 waktu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Lanjut Dela. Mbak Dela. Izin ya, oke. Mbak Yulistra. Hadir 5 waktu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Mbak Zakia. Sakit. Oke. Ini sudah lengkap ya semuanya ya. Berarti ini ada satu yang isi dan satu juga yang sakit tidak berangkat ya. Kita doakan ya semoga teman kita yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Ya. Ini juga jangan lupa untuk selalu bersyukur kita yang dikasih kesehatan seperti itu. Ya. Nanti kita sebelum mulai belajar akan masuk materi kita briefing dulu sebentar ya. Biar lebih semangat lagi belajarnya ya. Kita akan melakukan tepuk semangat aja ya. Oke, mulai ya. Kita tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya, baik anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru ya. Pada hari ini materinya baru yaitu tentang ini menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tapi sebelumnya masih ingat nggak materi minggu lalu yang sudah kita bahas yaitu tentang apa? Apa itu artinya adalah cara iman. Ada berapa jumlahnya kemarin? Sebelum kita ke materi nanti ya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kali ini ya, apa yang harus kita pelajari sehingga tujuannya nanti tepat ya. Yang pertama adalah peserta didik nanti diharapkan setelah mempelajari materi ini itu dapat menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan juga hasad. Oke anak-anak, baik selanjutnya nanti kita akan mempelajari materi ya. Yang tadi Ibu sampaikan bahwa kita hari ini akan mempelajari tentang menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tercela dalam sehari-hari. Ada yang tahu apa itu akhlak mazmumah? Apa yang tahu akhlak mazmumah? Iya. Sering dengar ya? Iya, silakan. Iya, akhlak mazmumah adalah akhlak tercela, sifat-sifat buruk ya yang bertentangan dengan ajaran agama ya, agama kita yaitu agama Islam dan dapat merusak diri sendiri maupun hubungan dengan orang lain ya. Dalam Islam akhlak mazmumah ini adalah akhlak yang harus kita hindari, betul-betul harus kita hindari, tidak boleh kita lakukan ya. Baik, nanti sebelumnya sebelum ke materi selanjutnya Ibu ada tayangan video terlebih dahulu. Nah, tadi anak-anak, setelah tadi kalian menyimak videonya, coba Ibu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian tangkap dari video tadi yang sudah kalian lihat tonton bersama? Ya, siapa yang mau menjawab? Oke, silakan Mbak. Ya. Bisa menjawab Ya. dari video tersebut bahwa kita itu dilarang untuk melakukan foya-foya karena itu termasuk pada perilaku setan dan setan tujuannya ingin menyesatkan kita. Oke, betul. Kita tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua, mengapa sih Islam melarang kita untuk melakukan hal yang demikian? Yuk, siapa yang mau menjawab? Karena hidup berfoya-foya itu merupakan perilaku yang negatif dan tidak baik untuk kita. Masya Allah ya. Masya Allah, tadi jawabannya udah sangat betul ya. Jadi tadi melalui video itu kita bisa belajar bahwa kita itu dilarang untuk melakukan foya-foya. Tadi ada dicontohkan di situ orang yang berfoya-foya itu tanpa kita sadari kita jadi temannya setan. Setan itu tugasnya adalah menyesatkan kita sebagai umat manusia. Setelah sesat nanti kita akan menjadi temannya dia yang akan bareng-bareng masuk ke dalam. Kita tidak mau kan
kan ya masuk ke neraka ya? Iya. Ya. Ya, baiklah anak-anak, untuk lebih memperdalam lagi materi yang sedang kita bahas, yaitu tentang menghindari akhlak basumah atau kata tercela, Ibu akan membagi kelompok ya, biar nanti ada diskusi kelompok membahas lebih dalam lagi tentang materi tersebut. Nanti Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok saja ya, yang mana nanti masing-masing kelompok akan membahas satu tema tadi. Ya, jadi ada yang membahas tentang kehidupan foya-foya, ria dan sum'ah, kemudian ada takabur dan juga hasad. Seperti itu ya. Silakan membentuk kelompok ya. Baiklah, hari ini sudah terbentuk kelompoknya ya semuanya ya. Ibu bagikan ini soal-soal yang akan kalian kerjakan ya untuk memperdalam materinya. Yang pertama ini kelompok foya-foya. Di sini ya. Kemudian ya kelompok ria dan sum'ah jadi satu ya sini anak ya. Selanjutnya kelompok takabur. Ya, silakan didiskusikan bersama ya. Nanti ada satu teman yang menjadi mengetuai atau tutornya ya, nanti bisa mempresentasikan di depan seperti ini ya. Silakan silakan. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah. Kalau sudah selesai, sekarang waktunya untuk mempresentasikan ya. Nanti dari masing-masing kelompok perwakilan satu saja ya, sebagai tutor nanti menjelaskan di depan. Ya, silakan masing-masing kelompok satu perwakilan. Langsung maju aja untuk presentasi. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Yang pertama, saya mewakili kelompok 1, yaitu pengertian hidup berfoya-foya. Bersikap berfoya-foya, bersikap atau bertingkah laku dengan suka menghabiskan uang dan waktu hanya untuk bersenang-senang tanpa memikirkan manfaat, kebutuhan atau jangka panjang. Kemudian saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ria dan sum'ah. Yang pertama dari ria. Ria adalah melakukan ibadah atau amal kebaikan dengan tujuan ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain, bukan semata-mata karena Allah. Yang perwakilan dari kelompok 4 yaitu tentang pengertian hasad. Hasad berarti iri hati terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain dan berharap agar nikmat itu hilang dari orang tersebut. Contohnya, merasa tidak senang melihat teman mendapatkan prestasi, lalu berharap dia akan gagal. Ciri-ciri orang yang hasad, yang pertama, tidak suka melihat orang lain sukses dan bahagia. Yang kedua, sekian pemaparan dari materi-materi yang sudah kami diskusikan. Selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok hasad ingin bertanya pada kelompok foya-foya, apa saja faktor eksternal dari hidup berfoya-foya? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Lili. Jawabannya adalah pengaruh lingkungan sosial dan pergaulan budaya, konsumerisme, dan media kondisi ekonomi yang berlebihan tanpa pengelolaan keuangan yang baik, kurangnya pendidikan finansial sejak dini. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Ellen, silakan. Izin bertanya, saya dari kelompok ria dan sum'ah, izin bertanya kepada kelompok takabur, mengapa kita tidak boleh memiliki sifat takabur? Ya, terima kasih Ellen atas pertanyaannya. Izin menjawab. Mengapa kita tidak boleh memiliki sifat takabur? Yang pertama, karena dapat menghancurkan hubungan sosial. Yang kedua, menimbulkan kesombongan dan keangkuhan. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kami. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, kita alhamdulillah ya, diskusi sudah selesai, kemudian sudah dipaparkan juga oleh teman-teman kita. Selanjutnya
selanjutnya ada sedikit refleksi ya dari pemaparan teman-teman tadi hasil diskusi kalian. Ada pertanyaan nih, apa materi yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Coba siapa yang mau menjawab secara ini aja deh, keseluruhan ya. Silakan. Tentang hidup foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad yang harus kita jauhi karena berdampak buruk pada kehidupan kita sehari-hari. Oke, betul sekali, Masya Allah. Kita terima kasih. Kedua, pertanyaannya, bagaimana nanti kalian akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kira-kira? Dengan menerapkan hidup benar, terus dengan perilaku positif, juga senantiasa menjadi orang yang selalu bersyukur. Iya, Masya Allah. Oke, terima kasih. Ya, jadi tadi pemaparan tadi insya Allah sudah ada gambaran buat kita semuanya biar kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tidak suka berfoya-foya, tidak suka ria, semua takabur maupun hasad. Itu penting sekali dalam diri kita sebagai seorang muslim gitu ya. Pokoknya kita jangan sampai melakukan hal-hal yang demikian. Seperti itu ya. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing ya. Bangkunya silakan dibereskan terlebih dahulu. Nanti setelah ini akan ada LKPD lagi. Ya, kita akan dulu. Oke. Selanjutnya kalian tinggal mengerjakan LKPD ya, yang akan dikirim melalui grup WhatsApp kita seperti biasa. Di grup kita akan mengirimkan ya, melalui Google Form ya. Kalian mengerjakan di situ. Ya, sudah dikirim, silakan kalian buka kemudian dikerjakan masing-masing. Silakan. Sudah selesai semua ya, Nak ya? Sudah terlihat nilainya langsung masuk ya semuanya. Ya, setelah Ibu lihat, alhamdulillah semuanya nilainya bagus-bagus semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti semuanya insya Allah sudah bisa memahami ya materi pada siang hari ini. Ya, namun sebelumnya Ibu akan tetap menyimpulkan materi pada siang hari ini yang sudah kita pelajari. Yang mana yang pertama adalah kita harus betul-betul bisa melaksanakan apa tadi yang sudah kita pelajari sehingga kita dapat menjauhi akhlak-akhlak mazmumah. Ya, tadi yang pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sekarang adalah yang pertama meningkatkan keimanan kita. Ya, dengan cara apa? Ibadahnya yang baik, sholatnya tepat waktu, mudah-mudahan 5 waktu jangan sampai lupa, gitu ya. Dan seterusnya, kemudian selanjutnya belajar agama. Belajar agama itu sangat penting ya, sehingga kalian akan meningkatkan keimanan. Semakin kalian sering mempelajari agama, semakin meningkat keimanan kita. Tapi kalau lama nggak belajar agama, lama nggak pernah mendengarkan ceramah dan lain-lain, kalian biasanya kan imannya seolah-olah lemah ya kan, kayak nggak ada yang mengingatkan, nggak seperti itu ya. Makanya harus selalu belajar dan belajar. Selanjutnya bergaulah dengan orang-orang baik, penting sekali tidak itu? Penting. Pertemanan itu akan membawa kalian kemana nantinya? Betul, kan? Jadi bertemanan dengan orang-orang yang baik, insya Allah kalian akan akan ikut menjadi orang yang baik. Nah, selanjutnya adalah introspeksi diri. Kita harus nantiasa melakukan introspeksi diri. Apakah kita sudah baik atau belum? Ya, seandainya udah baik, alhamdulillah, terus ditingkatkan. Namun jangan sampai tadi sombong, takabur, itu nggak boleh. Ya, tetap harus dalam diri kita memperbaiki diri, introspeksi diri kita. Ya. Itu selanjutnya mintalah doa, ya berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk senantiasa kita dituntun ke jalan yang benar. Mudah-mudahan semuanya bisa seperti itu ya, dituntun ya sama Allah ya. Amin. Sampai kita mendapatkan jalan yang sesat, mudah-mudahan jangan sampai. Semoga kita senantiasa diridhoi hidupnya dan mendapatkan petunjuk sama Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Materi untuk hari ini alhamdulillah sudah selesai semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk minggu depan insya Allah kita akan belajar lagi dengan tema yang baru, yaitu tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap semangat di rumah, belajar yang sungguh-sungguh ya,
tempat, berdoa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum.